B, apa pendidikan luar biasa kayak gitu. Saya mikir pendidikan luar biasa di dalam hati saya gitu. Sebentar. Umumnya kan kuliah apa? Pendidikan matematika. Betul. Atau ketika ngajar di jenjang yang lebih tinggi, anak-anak sudah mulai remaja, bagaimana mendampingi mereka, membersamai mereka di masa-masa remajanya. Jangan sampai masa-masa mereka yang sangat berharga itu ya terjerumus kepada sesuatu yang negatif, apalagi zaman sekarang kan informasi sangat cepat dan lain sebagainya, pergaulan sangat. Kira-kira apa sih upaya Pak Joko nih untuk bisa memotivasi anak ini biar semangat lagi sekolahnya? Nah, ketika akar permasalahan itu sudah ketemu, maka kita mencoba melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira inovasi pembelajaran yang sudah Bapak Joko lakukan itu apa aja ya Pak? Mengembangkan aplikasi ya. Aplikasi bahasa isyarat. Udah ada juga di Play Store. Itu melibatkan anak-anak. Itu yang coba saya kembangkan, dan tahun 2023 saya ikutkan juga di kompetisi pada saat event Hari Guru Nasional seperti itu. Terkadang karena tidak ada, dalam tanda kutip, memaksa ya, tidak ada keharusan. Terkadang kita itu kan nanti saja, tenang, waktunya masih 3 bulan lagi gitu. Itu saya rasakan. Benar betul. Saya bagikan nih. Kenapa ini? Ini agak jelek gitu ya. Oke, jadi prosesnya ya. Bagaimana? Motivasi, gimana harus selalu percaya diri ya, dan sama tantangan. Pertama nih, satu-satu ya. Satu-satu nih. Proses. Saya bercerita tahun saya nih, tapi udah cukup lama nih kan, tahun 2023. Udah keselang 2024 dan mungkin sebentar lagi akan jika masih ada, akan muncul format baru karena tiap tahun biasanya ada sesuatu yang berubah. Namun tidak signifikan ya. Jadi ya serupa tapi tak sama seperti itu. Nah, kalau zaman saya dulu seleksi dimulai administrasi, Bu Nopi. Administrasi seperti biasa, kita masuk ke sistem, menginput profil kita, terus karya kita di situ berupa naskah ya, dan video, link video. Kita diharuskan membuat video lah tentang karya kita, dan itu semua ada ketentuannya di juknisnya. Naskahnya harus berapa karakter, videonya harus berapa menit, alur naskahnya seperti apa, itu ada ketentuannya. Nah, setelah seleksi itu bahasanya kalau tidak salah itu seleksi administrasi. Diambil 10 terbesar ya kalau nggak salah, pokoknya dari situ akan diambil berapa gitu. Nah, ketika yang lolos seleksi awal administrasi dan masuk ke tahap selanjutnya itu ada wawancara. Ada wawancara, kita mempresentasikan dan tanya jawab. Nah, itu dilakukan langsung tatap muka. Dan yang mengelola pada saat itu adalah Balai Guru Penggerak. Jadi kalau di Bali itu Balai Guru BGP Bali ya, Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Setelah itu udah ketemu siapa, diumumkan yang terbaik 1, 2, dan 3. Di mana yang terbaik 1 akan dikirim ke Jakarta untuk berkompetisi kembali di tingkat nasional. Nah, kebetulan saya dipercaya pada saat itu mewakili Bali ke nasional. Nah, sebelum ini saya salut nih sama teman-teman dari BGP Bali nih, dari Semeton BGP Bali, karena sangat-sangat memfasilitasi dan sangat-sangat mempersiapkan. Jadi sebelum berangkat, sebelum kita berperang kembali kan gitu ya di Jakarta, semua itu dari semua kategori itu dikumpulkan. Jadi kan ada banyak kategori. Kategori guru pun ada guru SD, TK kan gitu, SMP, SMA, SMK. Belum dari kategori kepala sekolah, belum kategori pengawas, belum kategori tenaga administrasi sekolah gitu. Itu banyak, berbelasan orang, entah sampai 20-an sekian lah gitu. Nah,
itu dikasih pembekalan dulu. Bagaimana cara kita menyampaikan yang idealnya seperti apa, ketika kita menjawab pertanyaan seperti apa. Itu saya sangat salut karena bocoran katanya di daerah lain nggak ada seperti itu. Luar Nah biasa itu keren loh. nih BGP Bali ya. Nah setelah itu intinya acara itu selesai, selang beberapa minggu berangkatlah kita ke Jakarta dan kembali di sana berperang ya, berkompetisi di sana dan diumumkan. Jadi kalau di tingkat nasional pada tahun 2023 tidak ada juara 1, 2, 3 itu tidak ada. Jadi 5 terbaik gitu, dan pada saat itu saya diberikan kepercayaan menjadi salah satunya. Seperti itu. Siap. Luar biasa sekali. Motivasinya, itu kan proses nih. Oh ya, proses. Motivasi nih. Motivasi bagaimana untuk selalu percaya diri. Gimana ya? Saya juga nggak tahu. Aduh, gimana dong? Ya jadi diri sendiri aja kali ya. Karena be yourself ya Pak. Karena ya gimana? Karena saya tidak melakukan apa-apa. Ya cuman ketika kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Artinya gini, ketika kita buat naskah, usahakanlah yang terbaik. Ketika kita buat karya, usahakanlah yang terbaik. Dengan kemampuan kita, dengan waktu yang kita punya, dengan sumber daya yang kita punya, kan seperti itu. Ketika kita membuat video reviewnya, lakukan yang terbaik. Ya itu bekal saya. Jadi ketika presentasi, saya menceritakan itu semua, tidak ada manipulasi data. Ketika tanya jawab ya saya menjawab apa adanya. Ya sudah, jadi motivasinya gimana caranya agar tetap percaya diri. Ya saya juga bingung untuk menjawabnya, ya persiapkan aja yang terbaik ketika kita memiliki kesempatan itu gitu. Terus selanjutnya tantangannya nih. Tantangan apa nih? Tantangan selama mengikuti kompetisi nih Pak Joko. Ya tantangannya tentu saja ketika mengikuti kompetisi itu ketemu orang-orang hebat tentu saja. Ketemu orang-orang, jangankan di nasional, di Bali pun saya bersaingnya dengan guru-guru senior yang udah lebih lama dari saya, yang udah jadi pembicara dan sebagainya. Itu kan tantangan bagi saya. Dan ketika di nasional ya jelas saja mereka adalah yang terbaik dari daerahnya masing-masing. Mereka itu juara gitu kan ya. Itu tantangan sih, dan karyanya ya bagus-bagus gitu. Keren banget sih. Nah itu balik lagi ke pertanyaan awal, itu salah satu keuntungannya kita ketemu orang-orang yang terbaik di sana. Betul gitu. sih. Luar biasa banget. Jadi kalau boleh tarik sedikit garis merah nih ya, kalau Pak Joko cerita dari awal nih sampai di poin ini tadi nih, Sobat Tika, lakukanlah yang terbaik, do your best gitu katanya. Terus habis itu you can if you think can. Jadi berpikirlah bahwa kamu tuh bisa, maka kamu akan bisa melakukan semuanya, gitu nggak sih Pak? Luar biasa. Ih keren loh, bisa loh bahasa Inggrisnya. Bahasa Jermannya kayak tadi. Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Maaf. Bahasa Inggris dong gitu ya. Meskipun gitu, pronunciation-nya agak kesana kemari gitu kan ya. Luar biasa, keren. Wih, makasih loh ya. Nah, Pak Joko, ini kalau boleh tahu nih, di dalam karya Pak Joko tuh yang Mbak Joko ikutkan HGN di 2023 itu dapat bocoran nih, Pak Joko ini bikin sebuah aplikasi. Betul. Pembelajaran untuk anak, untuk khususnya untuk anak tunarungu. Tetapi jika mau digunakan untuk anak yang lain sebetulnya bisa. Bagaimana kreativitas pengguna aplikasi tersebut. Ya. Dan apakah aplikasi ini sudah bisa di search untuk semuanya atau? Sudah bisa, sudah tersedia di Play Store. Nah, tuh Sobat Tika, bisa cek loh aplikasinya Pak Joko. Apa sih namanya? Namanya Barata. Jadi Sobat Tika bisa masuk ke Play Store-nya, search Barata, bisa unduh. Dan saya pun sangat berharap reviewnya. Karena semakin banyak pengguna, semakin banyak review, maka akan semakin bagus nanti aplikasi itu. Kita revisi lagi. Jadi Sobat Tika bisa search di Play Store Barata gitu ya. Kalau sulit ketiknya Barata bahasa isyarat gitu. Kalau gitu cek di sinilah nanti ya. Minta tolong ya. Ini di sini nih. Nah, di sini nih Barata. Mantap. Nah, jadi Barata ini aplikasi tentang apa sih Pak kalau boleh tahu tuh? Barata ini aplikasi tentang pengenalan bahasa isyarat. Aplikasi ini muncul
dari tantangan yang saya temukan di lapangan. Gitu. Tantangannya kompleks. Yang pertama, kalau dari sudut pandang peserta didik, masih banyak peserta didik yang belum memiliki kosakata yang banyak. PR tuh kan, apalagi udah kelasnya tengah-tengah SMP, gitu kan. SMP, bentar lagi SMA lulus. Nah, PR nih, tantangan nih bagi kita gitu. Terus yang kedua, bisa untuk belajar orang tua. Karena banyak juga orang tua yang ingin membersamai anaknya belajar di rumah, tapi tantangannya, Pak saya nggak bisa. Betul sih. Harus mulai dari mana? Pak saya nggak bisa. Isyaratnya apa? Dan lain sebagainya. Ini bisa salah satu opsi ya aplikasi ini. Bagi guru bisa dijadikan media pembelajaran. Seperti itu. Nah, kenapa mulainya dari bahasa isyarat? Saya juga sudah melakukan ya riset kecil-kecilan lah bahwa memang konteksnya ini kan konteksnya di SLB Tabanan ya untuk memecahkan masalah di sini pada awalnya gitu ya. Memang bahasa yang sering digunakan, disukai anak-anak itu bahasa isyarat gitu. Sehingga saya berangkatnya dari bahasa isyarat. Karena untuk menumbuhkan minat dulu anak-anak untuk belajar. Menumbuhkan dulu minat anak-anak ketika memegang HP yang dibukanya adalah aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, tapi bukan artinya tidak diajarkan artikulasi dan sebagainya, tidak. Kami pun mengajarkan. Cuman ini berangkat dari apa yang anak-anak sukai, apa yang dekat dengan anak-anak. Seperti itu. Bagus banget sih. Itu aplikasinya kurang lebihnya seperti itu. Dan di menu aplikasi itu nanti di masing-masing submenu itu akan ada tema, misalnya temanya buah-buahan. Ketika kita klik nanti akan muncul nama buah-buahan beserta isyaratnya, di mana yang mengisyaratkan talentnya anak-anak sendiri. Jadi ini semua pure melibatkan anak-anak. Saya hanya memfasilitasi. Jadi yang memperagakan bahasa isyaratnya itu dari peserta didik itu sendiri. Wah, keren banget sih. Kami hanya memfasilitasi untuk edit, merapikan video tersebut, menambahkan teks, menguploadnya di YouTube yang nantinya dikoneksikan ke website pembuat aplikasi dan menjadikan aplikasi utuh dan melaunchingnya di Play Store. Jadi isinya semuanya sih anak-anak. Luar biasa banget sih. Di bawahnya nanti setelah pengenalan nanti ada contoh percakapannya. Ada contoh percakapannya juga. Nah, kalau pada saat kompetisi baru sampai situ. Nah, sekarang pengembangannya di bawahnya sudah ada kuis. Kuisnya itu basicnya dari Quizizz. Seperti itu. Berarti dari aplikasi Barata ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi masih melakukan inovasi-inovasi ke depannya gitu. Belum tema-tema itu kan masih banyak sekali. Betul, kan kata-kata itu banyak sekali, itu bisa dikembangkan. Rencana ke depannya nih, apakah ada keinginan untuk bekerja sama dengan pihak luar terkait pengembangan aplikasi ini atau gimana, Pak? Belum kepikiran ya kalau untuk kerjasama dengan pihak luar. Namun kalau memperluas dengan membentuk tim sudah itu. Luar biasa. Sehingga pergerakannya lebih luas ya, tidak sendiri gitu kan. Luar biasa banget sih. Berarti udah banyak nih pengguna dari Barata nih. Berapa ya, lumayan ya. Saya juga enggak secara angka tidak terlalu ngecek ya gitu. Barata, kenapa sih Pak? Apa sih Barata tuh dari mana sih? Barata itu sebetulnya akronim Bahasa Isyarat Tabanan SLB Negeri 1 Tabanan. Gitu. Barata, ya. Barata, luar biasa banget loh. Terus kalau nggak salah maknanya itu apa ya, besar atau agung gitu. Jadi saya harap aplikasi ini itu dari kecil menjadi besar, menjadi manfaatnya dari lingkup yang kecil bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi, yaitu doanya seperti itu. Wih, keren banget sih. Secara filosofi seperti itu, secara akronim seperti itu. Makanya namanya Barata. Barata tuh. Sobat Tika jangan lupa ya, nanti bisa loh dicek apaan sih Barata tuh, bisa dicek lagi tuh di Play Store. Semuanya, di handphonenya Sobat Tika gitu ya. Betul. Nah, Pak Joko, kalau berkaitan dengan aplikasi yang sudah Pak Joko kembangkan, juga dengan kompetisi yang sudah Pak Joko ikutin saat di tahun 2023, dapat informasi juga Pak Joko katanya di 2024 nih ikut yang namanya ASN Award. Betul. Nah,
ASN Award nih kenapa sih Pak? Kok bisa jadinya langsung ke ASN Award nih, gimana sih ceritanya Pak Joko? Nah itu tadi seperti air mengalir. Wih. HGN 2023, 5 terbaik. Oke. Ada ASN Award kan? Oke. Nah ASN Award itu sebetulnya kompetisinya hampir serupa dengan HGN. Oke. Namun HGN kan Kemdikbud kan? Ya. ASN Award itu Kemenpan RB. Oke. Mereka seleksi dari bawah juga sama, dari kota kabupaten, nanti entah naik ke provinsi entah enggak, pokoknya nanti yang terbaik dari kota kabupaten atau provinsi dikirim. Oke. Nah itu kan yang untuk di kantor ya. Nah yang untuk tenaga kesehatan juga saya baru tahu ternyata ada event serupa. Oke. Nah jadi untuk tenaga kesehatan dan untuk tenaga pendidik itu ngambil dari event kementerian. Jadi yang terbaik ini lanjut ke event yang ASN Award itu. Lanjut itu kita nanti di sana bersaing lagi nih yang terbaik. Plus kalau guru kemarin kami bersaing juga dari Kemenak juga kan punya guru agama kan. Betul. Bersaing sana. Oke. Seperti luar itu. biasa. Jadilah kandidat untuk mengikuti ASN Award tersebut. Oke, tuh Sobat Tika, cerita dari Pak Joko tadi itu bisa memotivasi kita semua, tidak hanya teman-teman yang di luar sana, karena pasti Sobat Tika kita yang di luar sana juga banyak yang profesinya sebagai seorang pendidik kan, Pak Joko. Betul. Juga mungkin dari profesi-profesi yang lainnya nih, bahwasanya dari dalam diri kita itu butuh banget yang namanya pengembangan diri gitu ya kan Pak Joko? Betul, sangat betul sekali. Sayang loh kalau waktu ini tidak dipergunakan sebaiknya. Bener. Jelek lagi nih kata-katanya. Tuh, waktunya harus dimaksimalin, dilakukan dengan hal-hal yang baik, dengan upaya yang maksimal mungkin. Jangan berada di zona nyaman gitu kan. Betul. Aduh. Di zona nyaman juga perlu. Cuman kita juga perlu keluar. Oh, betul. Tantangan nih, menantang diri. Ya. Okay. Masalah kalah menang, masalah belakangan betul lah. Sih. Oke. Pak Joko nih, pertanyaan terakhir nih kalau boleh tahu tuh. Kira-kira untuk kedepannya ada rencana untuk mengikuti kompetisi lainnya nggak sih? Terakhir banget nih, baru bentar. Boleh nggak? Nambah lagi nih, kalau bisa 2 jam lah. Kedepannya? Ya tentu saja ada. Oke. Apanya belum tahu, karena saya tipenya ada yang menarik nih, sikat nih, kayaknya bisa gitu. Waktunya keburu gitu. Walaupun ya balik lagi ya. Kalah menang ya nomor sekian, yang penting kita coba dulu aja gitu. Oke, kalau kemarin tuh Pak Joko udah mencoba nih kompetisinya yang ada di wilayah Provinsi Bali. Betul. Ada nggak sih kepikiran tuh pinginnya, kalau kompetisi yang selanjutnya diadakan oleh kementerian atau yang kerjasama dengan luar negeri, pengen nggak sih? Pengen lah. Kalau ngomong masalah pengen. Oke. Iya, cuman harus kita coba tuh. Terutama bahasa. Kenapa bahasa? Saya bahasa Inggrisnya jelek. Enggak. Bener. Percaya. Serius. Gitu. Pengen banget kalau ngomongin masalah pengen nggak? Pengen. Apa yang saya nggak pengen? Luar biasa loh. pengen. Oke. Ya mudah-mudahan lah ke depannya Pak Joko diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti event atau kompetisi apapun yang bekerja sama dengan pihak luar. Biar nantinya nih SLB Negeri 1 Tabanan tuh semakin memberikan inovasi dan memberikan hal-hal yang terbaik nih, karena pastinya kan apa yang sudah dilakukan oleh pendidik yang ada di sini itu pasti berdampak juga ke instansi kita dan ke peserta didik kita. Utamanya nanti kan ke anak-anak ya. Oke, betul sekali. Oke Pak Joko, coba nih kalau boleh tahu, ada nggak sih pesan-pesan buat Sobat Tika di luar sana nih? Berikanlah motivasi buat sobat-sobat Tika yang ada di sana ataupun kepada kru-kru tim kreatif kita biar tetap semangat, tetap memberikan pengembangan, berupaya untuk mengembangkan dirinya dengan semaksimal mungkin biar tidak berada di zona nyaman. Kira-kira apa nih kata-katanya? Harus banget. Harus dong. Kata-kata hari ini ya. Quotes hari ini. Oke. Ntar nih, mikir dulu nih. Boleh, mikir dulu deh. Yuk. Kayaknya ini pressure-nya lebih berat nih daripada tadi. Ntar, harus mikir kalau ini. Boleh. Mikir ya. Oke, sip. Sobat Tika semua, waktumu sangat berharga, maka lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa. Wih, mantap. Lakukanlah yang kamu bisa. Oke, tetap semangat.
tetap mengupayakan yang sebaik mungkin. Pak Joko, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Saya yang terima kasih Ya. udah kasih kesempatan. Happy sekali bercengkrama dengan Pak Joko, guru berprestasi kita, dan mudah-mudahan next ke depannya nih banyak sekali guru-guru yang lainnya mengikuti jejak langkah Pak Joko sebagai guru berprestasi selanjutnya. Ikutinlah. Janganlah. Kenapa? Harus lebih baik. Oh iya, betul. Harus lebih baik. Ikutin jejaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Sobat Ika. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Bye.